Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Ya, Gemini, tema kita kali ini adalah waspadalah dengan orang-orang yang toksik ini ya, atau orang-orang yang berbahaya untukmu. Berbahaya kenapa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi ya, atau ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu di sini. Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Gemini. Dirinya yang berbahaya untukmu. Wow, berbahaya. Kita lihat ya, berbahaya karena apa Gemini? Di kartu pertama di sini Seven of Pentacles. Wah, dia mengekangmu ya. Ini ibaratkan burung dalam sangkar ya, tapi sangkarnya sampai di atas nih. Ya, kamu tertekan nih. Kenapa? Dalam hubungan kenapa tertekan? Dalam pekerjaan juga pun saya melihat kamu tertekan ya. Tertekan karena tekanan pimpinan, bukan karena tugas ya. Bukan karena ya memang ada juga tekanan karena pekerjaan, tetapi ini lebih ke manusianya ya. Artinya mungkin ada seseorang yang membuatmu terluka dari perkataan, ataupun mungkin harus ya, saya nggak mau lihat gagal ya, harus berhasil apapun caranya, kamu harus mencapai target, kalau tidak nanti kamu keluar aja ya, kamu resign aja atau kamu dipecat. Nah, ini ada beberapa tekanan seperti gitu yang saya merasakan di sini, dimana orang toksik yang mau harus mendapatkan lebih dari dirimu, dimana kamu sudah tidak mampu tapi seolah-olah kamu harus ya, dengan iming-iming adalah apa kalau dibilang untuk bisa membangkitkan semangat gitu ya. Artinya mereka menekanmu untuk bisa lebih, ini kan ada orang bahasanya seperti gini, kami menekanmu untuk kamu bisa maju, kamu bisa berusaha, kamu ada beberapa seperti gitu. Oke, memang macam contoh kalau anak kecil ya, kita marah dia kan untuk kebaikan. Nah ini, tapi kalau beda dengan orang kondisi ini, dimana kamu sudah tidak mampu tapi harus. Tetapi dalam secara finansial tidak sesuai. Kalau finansial sesuai dengan tekanan itu nggak jadi masalah ya, karena memang profesional, kita dibayar profesional gitu. Tapi ini sini ada yang semena-mena tapi nggak memperhatikan atas kesejahteraan kamu. Kamu selalu salah, mengambil keputusan salah, kerja ini salah, disalahkan terus. Ini bicara tentang pekerjaan dulu ya. Adapun mungkin kompetitor tidak sehat ya, kamu berkompetisi dengan sahabat ataupun rekan-rekan kerja tapi toksik, dimana ya selalu kamu yang salah atau ada yang menyalahkanmu. Wah, ini gara-gara si Gemini nih kita gagal karena dia terlalu lambat atau dia terlalu ya tidak profesional, ataupun mungkin ada kesalahan, akhirnya semua dilimpahkan kepada kamu ya. Kalau kamu sudah tahu ini ciri-ciri orang begini, berarti ini orang-orang toksik yang mana harus kamu hindari. Bukan berarti kamu ada di situ untuk menerima ketoksikan mereka tiap hari. Kak Ica, kalau seandainya dia teman kerja kita kan nggak bisa, ya kamu bagaimana caranya supaya nggak usah terlalu baper kalau kamu udah tahu karakter dia, karena kamu kan yang bertahan di situ. Berarti kamu yang harus bisa beradaptasi. Ya, karena kamu kan mendengar readingan ini, berarti ini untuk dirimu, dimana kamu harus bisa melindungi dirimu dari tekanan orang-orang secara mental. Ini mereka menekan secara mental ya.
Jadi berbahaya sekali. Kenapa? Tidak terlihat, tidak kelihatan luka, tergores, atau ada bekas. No, tapi luka dalam hati kamu itu sangat luar biasa sakit. Dan akhirnya kamu sakit migrain, sakit kepala, ya kan? Punggung, beban, tulang belakang sakit, pinggul sakit, rematik atau apa ya, yang kram-kram di kaki tangan itu ya. Nah itu salah satu juga bahwa hidupmu itu tidak baik-baik saja gitu. Kalau kamu sudah sakit-sakit kepala itu berarti ada sesuatu, itu sinyal dari jiwamu, dari hatimu bahwa oh, sakit ini berarti ada sesuatu yang saya tidak sehat dalam diri saya gitu. Kalau kamu happy semuanya nggak akan sakit-sakitan. Karena apa? Bahagia semua itu dari hati, dari jiwa. Penyakit itu muncul dari apa? Dari hati, dari jiwa. Di mana kalau dia sakit, kamu merasakan sakit saat ini, berarti mentalmu atau jiwamu itu tidak sehat. Itu adalah sinyal. Tapi kamu terkadang, oh udah sakit kepala, sakit biasa, aduh minum obat deh. Padahal kamu tidak tahu, yang harus diobati bukan hanya dari obat minumanmu gitu, tetapi dari hatimu yang harus diperbaiki. Karena sumbernya di situ. Kamu minum obat sebagaimanapun tapi kamu tidak memperbaiki hati, ya akhirnya apa? Kamu minum obat ketergantungan, malah obat itu menimbulkan efek samping ke penyakit-penyakit lainnya. Dan ini terjadi. Ya. Two of Swords, no. Kamu menyakiti dirimu sendiri. Dari pikiranmu, dari tindakanmu. Kamu sudah tahu itu orang toksik, masih di situ. Atau tetangga, ya. Aduh, saya sudah punya rumah di sini, terus gimana dong Kak Ica? Ya, tetangga itu toksik. Gimana ya? Terus saya mau pindah kemana? Ya berarti kamu harus menutup diri, nggak usah terlalu dekat dengan mereka, atau tidak usah terlalu baper. Nah itu, kalau memang nggak bisa pindah ya. Kamu kan mengambil hati, ingat aja kata-kata mereka, ya maafkan aja mereka, sudah. Dan jaga jarak, nggak usah terlalu mau dekat-dekat. Mereka dekat-dekat, mereka cerita kamu tuh karena kamu dekat. Di mana mereka tahu kelemahan kamu, di mana dia tahu kekurangan kamu. Makanya ada bahan cerita. Coba kalau kamu nggak dekat-dekat mereka, mereka nggak tahu apa-apa, apa yang mau dicerita? Iya kan? Makanya kita tuh dekat dengan orang, sosialisasi, lihat-lihat dulu orangnya. Dan jangan merasa ngerocos-ngerocos juga. Terkadang kamu juga ikut ngerocos. Dia ngerocos, kamu ngerocos. Jadilah, oh ternyata dia itu tukang ngerocos. Dia kemarin cerita kamu gini-gini-gini. Besok lagi dia bilang, wah ternyata si Gemini cerita kamu begini-gini-gini. Akhirnya kamu bertengkar dengan orang lain. Karena ya, kamu juga ikut ngerocos. Lebih banyak mendengar aja. Ya. Di sini saya lihat sini kamu tuh sakit hati. Di mana dulu kamu mungkin ada rahasia kamu, akhirnya mereka bongkar, aib-aib kamu mereka bongkar. Ini ada pasangan juga ya, mulut ember ya, mertua ikut campur urusan rumah tangga anak, ya, atau orang tuamu yang terlalu, kamu sekarang sudah tidak memperhatikan ayah dan ibu ya, kamu itu tidak, kamu anak durhaka. Ya harus bicara baik-baik loh. Kalau memang orang tuamu sudah pakai bahasa-bahasa kasar, ya sudah, kamu mengerti aja, orang tua lagi marah. Jangan kamu bilang, oh iya orang tua aku bilang aku anak durhaka. Aduh ya ampun sakitnya Tuhan hatiku. Ya sudah, nggak usah baper. Kalau orang tua bilang kamu anak durhaka, ya tidak bisa berbakti pada orang tua, berarti besok kamu harus berbakti. Bukan berarti kamu, aduh saya sudah dibilang begitu, sudah saya memang begini nasib saya. Ya harus bangkit lah. Jangan terlalu baper. Jangan terlalu baper dengan perkataan. Yang bisa membuatmu bangkit adalah dirimu, bukan orang lain. Jadi bangkitlah, bukan malah kamu memperburuk kamu gitu, hidupmu gitu. Ya, Knight of Pentacles di sini tuh berjuang untuk dirimu. Dari mana? Dari pikiranmu, dari orang-orang itu. Ada pasangan juga saya lihat di sini tidak memperjuangkan keluarga, kamu yang berjuang sendiri. Ya sudah, nggak usah kita terlalu mau fokus pada orang-orang yang jahat sama kita atau tidak menginginkan kita. Kita berfokus pada kebahagiaan orang-orang yang memang inginkan kita gitu. Ya, kamu putus cinta menangis. Ngapain menangis? Berarti itu semesta kan tahu bahwa dia tidak cocok untukmu. Dia pisahkan sebelum kamu lebih tersakiti lagi. Kenapa kamu harus menangisi orang yang pergi? Ya, dia tidak pantas untukmu, jadi dipisahkan. Kita orientasinya tuh kepada orang-orang yang sayang kita. Kenapa kamu orientasinya ke orang-orang yang pergi meninggalkanmu? Kita harus lebih fokus pada orang-orang yang baik sama kita. Balaslah kebaikan orang-orang baik yang pernah berbuat baik ke kita.
Ini orientasinya kamu berpikir, oh, orang itu jahat, saya akan balas ya, atau saya doakan kamu ya. Ngapain doakan orang jahat untuk mendapatkan karma? Sama saja kamu mendoakan jelek untuk dirimu. Doakanlah orang baik supaya kamu juga bisa mendapatkan berkat. Ya, tuh the sun. Jadilah orang yang bersinar, walaupun mungkin kondisinya tidak bersinar ya. Artinya gini, yang bisa membuat hidupmu bahagia, bisa membuat hidupmu happy itu adalah dari dirimu. Jadi kalau kamu terpuruk ya, jangan lebih terpuruk lagi dari pikiranmu. Ya, saya lihat juga di sini ada beberapa yang merasakan energi. Saya merasakan energi bahwa kamu itu tertekan, serasa ingin bebas, keluar merdeka. Tetapi tidak bisa ya, dimana kamu yang harus memberikan semuanya untuk mereka ya. Jadi contohnya kamu yang kerja, kamu yang jaga anak ya. Kalau seandainya masih pacaran ya, kamu yang berjuang, kamu yang mati-matian ke dia, jemput, antar jemput, atau kasih duit, atau kalau kamu yang biayai dia. Tapi dia santai-santai baik. Kamu mau pergi silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Dia santai-santai aja. Tuh ada di sini tukang mabuk, tukang minum ya, tukang main judi, nggak mau berubah. Kadang-kadang malah minta uang dong beli rokok. Itu aja datangnya kalau butuh ya. Tapi kalau nggak butuh ya pergi dengan sahabatnya, lebih fokus pada keluarganya, lebih fokus pada teman-temannya. Nggak jelas, bahkan dia lebih memilih teman lawan jenis dibandingkan dirimu yang harus dia lindungi. Dia berfokus pada teman lawan jenis ya, artinya seolah-olah kamu nih, saya kan istrinya, tapi kok dengan si contoh ya, si A itu dia lebih kayak macam teman rasa pacar ya, saya cemburu. Nah ini mempermainkan perasaanmu seolah-olah kamu tidak dihargai ya. Dan posting-posting di media sosial date ini di sini ya, seolah-olah kamu itu kayak sudah mati, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi posting-posting, nah itu kan teman posting-posting ya, kayak seolah-olah kayak macam kamu itu nggak diposting, lebih banyak posting dirinya dan orang-orang lain selain dirimu, seolah-olah kamu itu kayak macam ya udah mati gitu, atau patung doang. Ya, ini kalau bicara tentang hubungan ya, seolah-olah kamu tuh tidak dianggap, seolah-olah dia jomblo gitu. Ya. Ya mungkin karena dia malu juga. Ataupun mungkin memang karena ingin dikira jomblo, ya. Sehingga kamu merasa nih orang nih kok begitu ya. Dimana saya ingin dia bersama saya sampai Ten of Pentacles, sampai tua, menemaniku, tetapi kok kayak macam cuman casing doang bahwa saya sudah punya pacar gitu. Saya sudah punya suami, istri, ya, tapi untuk koneksi nggak ada. Dan itu yang terjadi. Kalaupun ini terjadi pada dirimu, energimu. Kalau tidak berarti energi yang lain ya. Saya ambil energi dominan dari kalian, banyak Gemini. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Kamu mau energimu 100%, silakan personal reading. Ya. Tuh, di sini ada Six of Cups, perebutan, entah perebutan apapun. Warisan, perebutan jabatan. Ini toksik semua nih. Ya. Perebutan anak. Ini kalau cerai ya. Dimana akhirnya aib-aibmu dibongkar ya. Pokoknya semuanya bagaimana caranya supaya bisa melengsarkanmu, supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan, supaya serasa dirinya korban, dirimulah yang dalang dari semuanya, mencari pembelaan-pembenaran untuk bisa mendapatkan simpati publik ya. Tidak mengasihimu, tidak mengasihanimu. Kamu minta pun merengek-rengek, dia gak mau kasih. Ya. Serakah. Ada orang-orang serakah di sini. Ya. Bahkan melengsarkanmu pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa. Di sini ada beberapa yang saya lihat di sini ya. Dia membiayai hidup pacarnya, tapi pacarnya sudah up di atas, saya akhirnya nikah dengan yang lain. Ataupun mungkin juga saya merasakan di sini kamu berjuang untuk keluarga, pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa ya dia pergi untuk bisa mencari orang yang bisa memberikan kestabilan, terutama dalam hal finansial.
Ya. Wow, sangat luar biasa, kejam ya. Tapi itu yang terjadi di sini, ada penantian semu, ya, yang mana kamu berusaha untuk ya menanti masa depanmu, menanti dirinya, kapan dirinya datang, kapan dirinya balik, nggak tahu, ya, kapan dia berubah. Hanya menanti, menanti, menanti dan menanti, menunggu, menunggu dan menunggu. Ya kalau memang kamu kuat ya menunggu aja sampai tua. Tapi kalau memang kamu mau hidupmu lebih baik, ya move on. Walaupun mungkin kamu merasa bahwa oke, saya tetap menantinya, tapi saya harus move on. Ini di sini kan kamu menanti seolah-olah kayak macam nggak gerak gitu. Ya udah deh, saya pasrah-pasrah, hidupku gini-gini aja. Padahal harus ada yang dirubah, yaitu mentalmu. Tekanan dalam mental itu yang harus bisa lebih dikeluarkan ya. Dan amunisi-amunisi tersisa itu harus dikeluarkan juga. Bahwa saya ini kuat. Saya bukan orang lemah. Semesta memberikan cobaan begitu besar kepada saya ini karena saya kuat. Saya mau dibentuk. Bukan berarti kamu menyesali di kamar, merenung, duduk diam, meratapi nasib. Ya, itu kan menjadi beban. Beban untuk dirimu sendiri, bukan orang lain. Yang bisa membuatmu keluar dari keterpurukan adalah dirimu, di mana dari pola pikirmu dan tindakanmu. Bukan orang lain. Orang lain itu hanya bisa ya memberikan support, macam contoh saya. Saya memberikan kamu pengarahan, pencerahan. Tapi selebihnya dirimu lagi yang melakukan, bukan saya. Karena yang membuat dirimu kaya adalah dirimu. Dirimu bahagia adalah dirimu. Yang bisa membuat dirimu sukses adalah dirimu, bukan orang lain. Sama seperti guru. Guru tuh hanya bisa memberikan A, B, C, D, mengajar. Selebihnya tetap menjadi guru. Mungkin anak muridnya sudah menjadi doktor, ya, sudah jadi profesor, ataupun mungkin sudah jadi kepala dinas, sudah menjadi gubernur, orang-orang penting. Guru ya seorang guru, pensiunan guru. Mungkin rumahnya seperti gitu, malah lebih jauh gubuk dibandingkan anak-anaknya yang dia didik dulu. Nah itu, ya, karena kalau anak-anaknya baik, dia akan menjadi orang. Ya, kami di sini cuma mengajar, memberikan pencerahan. Selebihnya kembali kepada kalian. Mau menjadi pribadi yang baik, mau menjadi pribadi yang hebat, mau menjadi pribadi yang bahagia, ya itu tentukan dari dirimu. Jangan pernah menunggu seseorang yang tidak menginginkanmu. Bahagiakanlah dirimu dan bahagiakan orang-orang yang menantimu, yang menginginkanmu. Itu tempatmu. Jangan kamu ada berada di tempat orang-orang yang tidak menginginkanmu, itu salah tempat. Kamu akan merasa menderita. Carilah orang-orang yang memang menghargaimu. Itulah tempatmu. Ya. Yang menginginkanmu. Dan balaslah kebaikan orang-orang yang baik padamu. Bukan membalas kejahatan. Ngapain membalas kejahatan orang yang jahat padamu? Capek-capek. Ya. Biarkan, izinkan semesta yang menegur mereka. Membalas apa yang kamu rasakan. Dengan cara semesta. Izinkan semesta. Bukan kamu yang harus turun tangan. Gak usah capek-capek. Yang kamu turun tangan adalah membalas kebaikan orang baik. Itu aja. Ya, jadi ini berikan perlindungan. Kamu yang harus bisa menjaga jarak. Perlindungannya apa? Jaga jarak. Jangan dekat-dekat. Kalau kamu dekat-dekat, ya berarti kamu mengizinkan mereka untuk lebih mengenalmu jauh. Kekurangan dan kelebihanmu. Di mana kekurangan ya ataupun kelebihan nanti dia olah untuk menjadikan sebuah wacana atau gosip atau apapun untuk bisa menyerangmu balik. Makanya di sini saya mau bilang ya, rahasia kita pendam sendiri. Nggak usah cerita sama suami, nggak usah cerita sama istri. Ini rahasia pribadi ya. Kalau mungkin rahasia-rahasia yang biasa ya bisa lah. Tapi kalau untuk rahasia kamu dulu punya aib-aib apa, nggak usah diceritakan. Karena suatu saat nanti kamu bertengkar, mereka cerita loh. Dan akhirnya kamu yang malu sendiri. Jangan terlalu polos pada orang yang tipu-tipu polos. Ya, hati-hati. Hari ini dia care denganmu, suatu saat dia bentrok denganmu. Ya, hati-hati. Entah dengan sahabat, entah dengan siapapun, ataupun pasangan sendiri. Aib-aibmu tuh cukup kamu dan Tuhan yang tahu. Kamu minta pengampunan, mintalah pengampunan ke Tuhan. Ya. Jangan kamu minta pengampunan dari dirinya. Ayo sayang, saya sudah melakukan kesalahan, maafkan saya. Besok dia ungkit loh kalau ribut ya. Kalau ribut,
Kadang-kadang kita kan gitu kan, kita jujur-jujuran, tapi jujur-jujur yang pakai logika juga. Jangan jujur yang terlalu gimana, tapi jujur kalau untuk keuangan itu harus jujur gitu. Tapi untuk jujur untuk, ada beberapa jujur yang memang kita tidak perlu jujur untuk kebaikan gitu. Makanya kita diberikan akal pikiran untuk Tuhan tahu bahwa ini yang harus kamu cerna dan ini yang nggak boleh kamu bilang gitu. Artinya sebelum dikeluarkan di mulut tuh dipikir dulu gitu. Ya, ujung-ujungnya contohnya, iya sayang kemarin saya selingkuh nih ya. Kalau kedapatan ya bagaimana Kak Ica? Ya kalau kedapatan ya minta maaf gitu. Sudah nggak usah cerita lagi gitu. Nggak usah terlalu merengek-rengek. Kalau seandainya kamu salah ya kamu minta maaf. Kalau dia memang tidak mau memaafkanmu ya itu resiko. Jangan kamu ngerengek-rengek. Itu kan kamu sudah melakukan. Berarti kamu harus tanggung jawab. Ya. Dan sudah, jangan kamu bicara lagi ke pasangan barumu. Contoh dulu kamu putus dengan si A karena kamu selingkuh. Kamu cerita, iya dulu kenapa kamu putus? Biasa ditanyakan, kenapa kamu putus sama si ini dengan pasangan baru? Oh, atau cerai ya? Kenapa kamu cerai? Masalahnya karena saya selingkuh ini. Tapi saya sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya sudah, bilang aja dulu ada masalah. Dan ya masalahnya begitu. Ceritakan yang seadanya saja, nggak usah terlalu mendetail. Ujung-ujungnya nanti dia punya luka batin. Dia melihatmu bahwa oh, kamu itu tukang selingkuh. Ya, ini contoh, bukan berarti saya ajar kamu jelek ya, tidak. Tetapi cukup bicara yang sewajarnya, seadanya. Jangan sampai lisanmu akhirnya membuat dirimu terjebak dalam kehancuran. Entah kamu yang menceritai orang ataukah orang yang menceritai kamu. Jadi di sini mentalmu harus bisa lebih up, lebih kuat untuk menerima masukan dan untuk juga membuang masukan-masukan yang negatif. Terkadang itu masukan negatif kamu masukkan dalam hati, sedangkan masukan positif kamu mengabaikan. Nah ini salah. Ya, filterlah yang mana yang harus bisa kamu telaah, masukkan dalam hati, dan yang tidak penting ya dikeluarkan saja, nggak usah dengar. Makanya circle kamu itu harus circle yang tepat, di mana circle yang memang tadi saya bilang, tempatmu adalah lingkungan tempat-tempat yang menyayangimu. Orang yang menyayangimu, mencintaimu, menginginkanmu dan menghargaimu, itulah tempatmu. Selama kamu bisa mendapatkan tempat itu, orang seperti itu tempatmu. Tetapi kalau kamu merasa bahwa mereka jahat, ya jauhlah. Karena apa? Itu bukan tempatmu. Itu racun. Suatu saat kamu akan minum sendiri. Atau bahkan racun kamu minum ya tunggu waktunya saja. Untuk kamu kena dampak dari racun itu. Jadi kan itu bicara masalah waktu. Jadi hati-hati. Ya. Oke. Itu yang saya readingkan ya untukmu. Jadi kamu yang harus bisa lebih waspada pada orang-orang ini, di mana harus bisa memberikan perlindungan pada dirimu untuk ke depan lebih baik ya. Jangan kamu sudah dengar readingan malah biasa aja kok Kak, ya sudah berarti kamu biasa gitu. Jangan sampai suatu saat nanti baru wah saya sadar ternyata yang dibilang Kak Ica itu benar. Ingat, kamu datang ke readingan saya ini bukan saya yang suruh, bukan saya yang panggil ya. Isi hatimu. Berarti semesta memanggilmu untuk mendengarkan. Berarti ada pesan semesta untukmu, perantaranya saya. Saya hanya perantara, saya nggak kenal kamu. Ya, jadi berpikir positif untuk bisa lebih maju ya. Oke, untuk inisial ya, saya sudah menarik energinya. Di sini kamu terkoneksi dengan huruf U, ada huruf B, ada juga huruf W. Kita lihat nih orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, orang-orang toksik ya. Ada huruf S yang harus kamu hindari. X, O, A. Wow, miring-miring ya. Ada L, K, N, D, R, T, G, P, Z, N, dan ada H.
Oke, jadi untuk koneksi di sini dari inisial kamu terkoneksi dengan UBWS, XOAL, KNDRTG, PZN, dan H ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak ya, kalaupun inisial tidak terkoneksi ya, mungkin dari zodiaknya saya sudah menarik energi juga. Dimana di zodiak sini kamu terkoneksi dengan bintang, ada Aries, ada Capricorn, ada Gemini, ada Libra, ada Virgo, ada juga Pisces. Jadi untuk koneksi di sini dari inisial sudah tadi saya bilang, dan untuk zodiaknya kamu terkoneksi dengan Aries, Capricorn, Gemini, Libra, Virgo, dan Pisces. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.